punya pendapat bahwa seorang wanita atau beberapa wanita bermakmum kepada imam laki-laki. Ingat, harus dipilah ini. Maka posisi makmum wanita berada di belakang imam. Madhab Hambali menambahkan bahwa wanita yang bermakmum kepada imam laki-laki ajnabi itu hukumnya makruh. Karena Nabi SAW melarang laki-laki dan wanita untuk berkhalwat. Sedangkan apabila wanita bermakmum pada imam laki-laki yang merupakan mahramnya, hukumnya boleh. Ya, begitu pendapat juga dari madhab Maliki. Ya. Dr. Abdul Karim Zaidan, penulis kitab Al-Mufassal, ya, beliau ini adalah ulama kontemporer, teman-teman, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengimami seorang wanita atau beberapa wanita yang tidak disertai mahramnya, walau dalam barisan makmum itu hanya wanita saja dan tidak terdapat makmum laki-laki, katanya, sebab masjid adalah tempat beribadah publik, tidak mungkin adanya khalwat yang dilarang. Bahkan seorang laki-laki boleh mengimami beberapa makmum wanita itu di tempat selain masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, ya, dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW sholat bersama makmum wanita di luar masjid. Ya, nah, itu bisa difahami ya, terkait dengan keadaan secara umumnya, ya, makmum wanita semua. Maka dia konfigurasinya seperti apa tadi? Di belakang imam apa di samping imam? Di belakang. Di belakang imam. Ingat, itu konfigurasi satu. Yang kedua, makmum laki-laki dan wanita. Berarti ada makmum laki-laki, ada makmum wanita. Imam tetap satu. Ya. Dua makmum. Makmum itu wanita dan laki-laki. Maka posisi yang benar, konfigurasinya laki-laki di sebelah kanan, berarti di sebelah kanan imam, ya, dengan posisi kaki makmum sedikit ke belakang, janganlah sejajar dengan imam, ya, dikhawatirkan nanti kalau sejajar dengan imam lewat dikit aja batal tuh sholat, ya, karena lewatin imam, maka agak-agaklah mundur. Tapi rata-rata kita melihat sekarang imam jaraknya 3 meter, ya, ya, 1, 2, 3, ya, lebih kurang 3 meter lah masuk ke mihrabnya itu, ke apa sih namanya itu tempat imam tuh, lupa lah pula lah, mimbar. Tuh menjorokkan modelnya mimbarnya imam tuh agak masuk deh ke dalam. Tapi ini Umi ndak pakai mimbar Rumi. Oke lah kalau nggak pakai mimbar minimal lah semeter ada lah, ya, nggak sampai semeter, 50 cm, iya boleh lah, karena kan tetap yang namanya makmum itu kudu di belakang, ya kan, di belakang. Atau misalnya konfigurasinya gini, ini imam, ini makmum laki-laki, agaklah ke sini dikit, ya, untuk kehati-hatian, jangan terlalu sejajar dengan imam ini mentang-mentang cuman berdua gitu kan, agaklah ke belakang dikit. Nah begitu juga yang perempuan ini di sebelah kirinya, ya, tetap posisinya di belakang imam, di belakang kedua imam dan makmum laki-laki, jadi agak ke belakangnya lagi dari makmum tadi gitu ya, karena yang lakinya di sini gimana ya aku gambarin ya, ini imam, ini laki, ini perempuannya agak ke sini dikit, bukan sejajar dengan makmum laki-laki, ya. Tapi di situ perhatikan, 2 laki-laki 1 wanita, maka posisi tepat adalah 2 makmum laki-laki berada di belakang imam, sedangkan 1 wanita itu berada di belakang makmum laki-laki. Ada bayangan di situ? Bisa saja saya buka papan ya di kelas, cuman karena saya ngambil 2 bab hari ini, berhubung kita mau libur, makanya saya ngejos 2 bab. Kalau saya buka papan kelamaan nanti, ya, gitu ya. Oke, saya kasih contoh saja di sini, ya, saya coret di ini saja ya, kita pakai draw ya. Pakai ini saja. Oke. Warna green biar cakep lah sikit. Oke, ini imam. Oke, set. Kelihatan di layar? Kalian di kelas jangan tidur. Kelihatan di layar nggak itu? Kelihatan. Anggap itu imam ya, yang warna biru itu ya. Imam ya. Kita ganti makmum. Makmum laki-laki kita pakai warna merah. Set. Ya, nih
ada dua makmum laki-laki. Tadi satu dulu, satu laki satu perempuan. Nah ini kan sebelah kanan, anggap ini yang merah ini makmum laki maksudnya. Oke, bisa? Oke, datang makmum perempuan satu. Kita pakai warna tulisannya makmum perempuan yang cakep dikit, pink. Nah ini warna pink. Oke, set warna pink. Berarti dia di sini nih. Ini posisinya dia. Sebelah kiri agak ke sini sedikit. Kalau dua laki satu perempuan, nah yang pink ini kita hapus dulu, kita pindah, sebenarnya bukan dihapus, pindah ya, kita hapus dulu dah. Oke. Ini kok nggak mau hapus sih, gimana cerita ini? Udah, perhatikan, makmum lakinya dua, saya tambah satu lagi di sini, berarti dua-duanya di belakang imam tuh. Jadi sekarang makmum perempuan di mana ini? Ayo, di mana saya mau taruh ini? Kan itu tadi imam satu, nih yang hijau imam. Ya, perhatikan kursor saya, perhatikan. No, di sini ini makmum laki, ini makmum laki kena merah. Berarti kalau makmumnya perempuan, ini kita taruh warna pink biar lebih mudah kita bedakan. Posisinya di sini. Itu di belakang atau di samping perempuannya? Di belakang. Belakang. Udah paham dah ya? Oke, kita hapus. Kita hapus dulu. Habislah ketutup materi kita nih. Oke. Udah paham lah ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Ini gimana ngilanginnya ini lagi? Adalah pula. Klik lagi ya. Oke. Dah. Perhatikan lagi. Makmum laki-laki ini konfigurasi ya. Wanita dan khunsa. Oh iya, ada khunsa lagi. Kalian kasus khunsa itu besok ya. Pertemuan dengan saya besok ya untuk fikih 2 ini. Wanita mengimami laki-laki dan kasus khunsa. Ya. Khunsa itu orang yang bermasalah. Dia punya 2 kelamin. Udah, itu aja khunsa itu. Besok kita bahas itu insyaallah, 2 bab itu. Biar selesai semua besok ya. Ahad besok. Kalau makmum terdiri dari laki-laki dan wanita dewasa, remaja putra dan putri, anak laki-laki dan wanita, serta khunsa. Khunsa itu orang yang punya 2 kelamin, udah dari lahir seperti itu khunsa namanya. Dan untuk penjelasan lebih detailnya besok karena bab khunsa itu besok. Maka urutan posisi makmum yang tepat, pertama barisan kaum laki-laki dewasa, yang dewasa dulu tuh ini imam. Tidak perlu ya saya iniin karena tadi sudah saya buat konfigurasinya, bisa kalian paham. Ini imam laki-laki dewasa. Kedua barisan remaja dan anak laki-laki. Ya. Ketiga barisan yang khunsa. Ya. Karena dia belum jelas. Kecuali kalau dia ada dari dokter bahwa yang aktif dari kelaminnya itu adalah perempuan, maka dia harus pindah. Dia harus ke mihrab perempuan, bukan ke tempat laki-laki. Ya. Tapi karena mungkin dia belum mengecek ke dokter dan belum tahu dia yang mana yang aktif itu kelaminnya, karena dia punya 2 kelamin lahir tuh khunsa itu, besok kita bahas. Selanjutnya keempat barisan remaja dan anak-anak wanita. Yang kelima barisan kaum wanita dewasa. Urutan posisi makmum itu sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Ingat 2 pendapat itu ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kalau berkumpul kaum laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki ya, dan khunsa juga kaum wanita, maka kaum laki-laki hendaknya maju di depan, kemudian disusul anak laki-laki, kemudian disusul khunsa, baru nanti kaum wanita dewasa ya. Begitu juga pendapat ulama dari kalangan madhab Syafi'i yang disampaikan di dalam kitab Al-Mughni juga ya, Mughni Al-Muhtaj. Ibnu Qudamah menambahkan kalau perempuan ya berdiri setara dengan kaum laki-laki ya, misalnya kaum laki-laki itu di sebelah kanan dan kaum wanita di sebelah kiri masjid, maka hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat ya, ataupun sholat orang yang datang setelahnya enggak batal, cuman makruh. Posisi diatur karena laki-laki baik
dewasa maupun anak-anak tetaplah dari jenis kelamin kaum laki-laki, ya, dan wanita ditempatkan di posisi belakang. Ya, tentu tujuan memang kemuliaan, ada kemuliaan di situ. Makanya Rasulullah SAW katakan khairu sufufi, ya, khairu sufufi fir rijal, ya, sufufi fir rijal. Khair apa itu? Saf yang bagus gitu ya. Untuk laki-laki itu awaluha, ya, awaluha, paling depan, ya. Dan yang paling buruk wasyarruha akhiruha, ya. Saf yang terbaik bagi laki-laki itu adalah saf paling depan, ya. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu yang belakang. Nanti ada argumentasinya kenapa kok depan bagus, kenapa kok belakang nggak bagus, ya. Begitu pula lanjutan dari dalil itu adalah wa khairu sufufin nisa, dan saf yang paling bagus untuk perempuan itu kebalikan dari laki-laki, akhiru wa sarruha awaluha. Jadi saf perempuan itu yang paling bagus adalah saf belakang, yang paling depan kurang bagus. Makanya yang paling depan sop perempuan nenek-nenek, emak-emak, yang muda-muda belakang aja, karena itu yang terbaik. Kebalikan dari laki-laki, laki-laki kudu yang paling depan. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seburuk-buruk saf dalam hadis tadi, ya, yang paling sedikit pahala dan keutamaannya dan paling jauh itu, bukan batal sholat, enggak, tapi paling jauh dari apa yang diinginkan dalam hukum syariah. Sedangkan sebaik-baik shaf adalah yang paling banyak pahala dan keutamaannya, itu maksudnya, ya. Sedangkan bagi wanita keutamaan shaf yang paling akhir baginya adalah agar terhindar, itu argumentasinya, agar terhindar tidak terlalu dekat dengan laki-laki. Biar mak-mak nenek-nenek kita aja yang dekat sama shaf belakang tuh, ya, shaf laki yang belakang, anggaplah begitu, ya kan, biar tidak bercampur baur langsung gitu loh. Karena kaidah shaf itu barisan paling utama untuk laki-laki sesuai dengan kaidah umum, yaitu selalu di depan. Perhatikanlah suami kita, bang, shaf berapa abang kalau sholat gitu? Oh, shaf depan dong, di mana posisi abang? Di belakang imam. Mantap. Kalian tahu nggak, laki-laki yang di belakang imam itu shaf pertama persis di belakang imam, itu pengganti imam, teman-teman. Kalau imam kenapa-napa, apa namanya itu, apa istilahnya itu, istikhlaf namanya dalam ilmu fikih, ya, istikhlaf namanya. Kalau imam nanti batal, nih yang persis di belakang imam itu dia maju. Cobalah kalian lihat posisi suami kalian kalau sholat berjamaah di masjid. Tapi ndak usah terlalu difikirkan, yang penting suami ibu sholat berjamaah ya bu, ya. Mau di shaf berapa lah bu, pokoknya sholat berjamaah aja suami di masjid, ya. Apalagi kalau bisa persis shaf satu, shaf pertama abang, iya sayang. Terus di shaf pertama tuh di posisi mana bang? Persis di belakang imam, subhanallah. Itu pengganti imam nanti tuh. Jadi nggak main-main, laki-laki yang di shaf pertama persis di belakang imam itu bukan laki-laki yang sembarangan di situ, ya. Boleh dikatakan bahwa dia adalah imam kedua entar, karena terjadi apa-apa dengan imam, tukaran imam, karena imam batal wudu, imam meninggal, imam sakit, tiba-tiba jatuh dan sebagainya. Intinya tidak bisa melanjutkan sholat imam ini, ya. Maka digantikanlah oleh orang yang di belakang imam tadi, yang posisinya jelas di shaf pertama, nggak mungkin di itu sudah ada belum? Coba matikan dulu nih, ulang lagi khusus di YouTube. Matikan dulu, live ulang dong. Kalau matikan dulu gimana? Ya, aman dulu, alhamdulillah. Udah bisa ya. Oke, kita lanjut. Kalau dimatikan nanti live ulang lagi. Kalau beberapa makmum wanita, ya,
Berarti kita sejajar tuh. Ini makmum, cepat sedikit ya. Ini imam, ini makmum adalah 4 shaf mungkin kan ya. Ya, 4 shaf atau 5 shaf terserah. Berarti shaf pertama itu posisi saya berdiri sebagai imam dan berada di tengah. Ya, berada di tengah. Barisan terbaik bagi wanita. Para ulama menyebutkan bahwa barisan terbaik buat wanita ada pada bagian paling belakang seperti saya katakan tadi, ya. Dan yang paling bagus wanita para ulama menyebutkan bahwa barisan yang terbaik buat wanita ada pada bagian belakang, ya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ya. Bagaimana konfigurasi barisannya? Dalam urusan konfigurasi barisan sholat wanita dibedakan antara kalau jamaah semua wanita dengan kalau jamaah bercampur laki-laki dan wanita, ya. Semua jamaah wanita, kalau sholat itu jamaah seluruh terdiri dari makmum wanita saja, maka sebaiknya barisan adalah paling depan, ya, karena perempuan semua kan. Alasannya karena kita menggunakan dalil yang sifatnya umum tentang keutamaan barisan paling depan, ya. Hadis riwayat Muslim, "Lau ya'lamuna ma fis saffil muqaddam," paling depan yang paling bagus, "lakanat qur'ah." Jadi mereka tahu betapa besar nilai barisan paling depan pastilah mereka berebut sampai harus mengundi, ya. Tapi itu untuk sesama perempuan. Jamaah bercampur laki dan wanita. Bila jamaah sholat bercampur antara jamaah laki dan wanita seperti terjadi umumnya di masjid, maka hukumnya jadi berubah sesuai dengan kekhususan hadis tadi. Maka barisan yang paling baik buat wanita bukan lagi pada bagian paling depan tapi belakang. Cara membentuk barisan untuk wanita, ya, tadi kita sudah bahas, ya, bahwa untuk kasus sholat di masjid di mana makmum terdiri dari laki-laki dan wanita, barisan yang paling baik buat wanita adalah belakang, dah, ya. Itu saja untuk di bab yang kedua ini. Allahu a'lam bishawab. Boleh kita langsung ke pertanyaan saja sebelum nanti ada gangguan. Silakan yang mau bertanya.